Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita mendengarkan sesi yang sangat insightful ya, yang diberikan oleh Dr. Sofi dan dimoderatori oleh Mas Sam mengenai digital well-being. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi 2 nih, yang tidak kalah insightful ya harapannya tentunya. Eh, Judul dari sesi kedua kita kali ini adalah evaluasi properti psikometris dan pengembangan skala pendek dari skala kualitas pertemanan online. Dan di sini sudah hadir narasumber kedua kita, yaitu Mas Marfi Ramadan Dwi Marfianto. Mas Marfi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Lucy. Ya, selamat pagi Mas Marfi. Sudah siap ya Mas untuk memandu, bukan memandu, memberikan sesi dua yang insightful gitu ke Memantik peserta diskusi, Mbak. semua. Ya, wah di sini kita sudah ada 218 peserta nih yang siap Oh, menyimak materi dari Mas Marfi. Oke, sebelum mulai mungkin saya boleh membacakan sedikit CV Mas Marfi ya. Oke, saya akan, sepertinya saya ini bisa share screen sedikit. Saya, oke, ya, mungkin akan saya bacakan sedikit. Sudah terlihat ya? Ya, baik. Jadi Mas Marfi ini nama lengkapnya adalah Ramadan Dwi Marfianto. Ya, biasa dipanggil Marfi gitu, Mas Marfi. Beliau adalah eh, seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada dengan KBK atau peminatan psikometri. Sedikit latar belakang pendidikan dari Mas Marfi, SMA-nya dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian S1 dari Fakultas Psikologi UGM, ada IPK-nya juga ini Mas Marfi. S2-nya dari Fakultas Psikologi UGM dengan peminatan psikometri. Ya, ini beberapa pengalaman kerja dari Mas Marfi. Ya, kemudian saat ini merupakan junior lecturer gitu, dosen muda di Fakultas Psikologi UGM. Beliau juga merupakan koordinator dari akademik dan kemahasiswaan ya, jadi sekretaris Prodi S1 dan memiliki beberapa pengalaman juga untuk pengembangan uh, skala dan ya data analisis dan pengembangan skala. Selanjutnya nih beberapa buah publikasi yang Mas Marfi luar biasa sekali ya. Yang terbaru ini mengenai Unraveling the Work-Related Distress Profiles of Election Officers in Yogyakarta. Ya, ini juga ada Psychometric Properties of Mental Health Scale, an Item Response Theory Approach, kemudian the use of UGM's ELOC as a Student Learning Outcomes Evaluation Platforms. Nah, selengkapnya untuk publikasi Mas Marfi, monggo nanti mungkin bisa dicek gitu ya di akun Scholar atau di Sintanya Mas Marfi begitu. Baik, Mas Marfi sudah siap ya untuk memberikan materi pada hari ini. Untuk waktu dan siap, siap. ya, untuk waktu dan Suara saya tempat kedengaran jelas ya, Mbak ya? jelas Mas. Ya, untuk waktunya kurang lebih 50 menit ya, nanti sekitar sampai pukul 11. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, pasti nanti akan banyak pertanyaan ya dari insight-insight yang diberikan oleh Mas Marfi. Bisa raise hand setelah selesai presentasi maupun mengetikkan pertanyaan atau tanggapannya di kolom chat. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Marfi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Lucy ya, atas kesempatannya. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Mungkin sedikit, apa namanya, sedikit meluruskan ya. Jadi ada tulisannya asisten profesor loh. Emang S2 udah asisten profesor kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin jenjang jakung ya, itu tuh kalau kita kan ada
TP, asisten ahli, tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor seperti itu. Itu kalau disetarakan ke dalam jabatan fungsional di international terminology itu kita ngomongin uh, apa namanya asisten lecturer atau asisten asisten profesor itu tuh untuk AA dan lektor. Nah, lektor kepala tuh udah bilang namanya associate profesor. Nah, kalau profesor beneran tanpa ada embel-embel gitu. Itu jadi jangan tiba-tiba, ternyata Mas Mafi udah asisten profesor gimana tuh ya? Emang saya bantuin profesor aja kok. Gitu. Karena alhamdulillahnya baru AA. Terus koordinator learning itu tuh maksudnya saya diminta dan dikasih amanah untuk membangun apa namanya eh, membantu kaprodi lah gitu. Jadi namanya koordinator learning. Seperti itu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi tiba-tiba kaget, wah S2 kalau udah mendekati asisten profesor tuh cuma istilah terminologi. Nah, hari ini saya akan berbagi terkait bagaimana proses evaluasi properti psikometris dan juga nantinya bagaimana kita membuat versi pendek dari sebuah alat ukur. Nah, tapi perlu digarisbawahi apa yang saya lakukan ini bukan proses pengembangan dari awal, sehingga judulnya itu bukan lagi pengembangan skala lalalala gitu. Tapi kita akan berfokus ke dalam bagaimana kita melakukan evaluasi properti psikometris seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kita akan membahas tentang sebelum kita ngomongin bagaimana evaluasi properti psikometrisnya, kita membahas dulu apa itu skala kualitas pertemanan online. Tapi selain membahas apa itu skala kualitas pertemanan online, kita juga akan membahas apa itu source of validity-nya. Nah, yang mana ini tuh sudah terbaru ya maksudnya. Eh, Konsep validitas itu sudah berubah. Dan teman-teman tadi sudah mendengarkan dari Mbak Sofi, Mbak Sofi melakukan pengembangan sesuai dengan prosedur terbaru gitu. Cuman mungkin bahasa teknisnya belum disebutkan deh. Nah, nanti aku sedikit menyambungkan dengan apa yang dilakukan Mbak Sofi seperti itu. Nah, kemudian di sini prosedur pengembangan skala pendeknya. Oke, nah kemudian untuk secara brief ya, definisi konstruk operasional dan overview skalanya seperti ini. Jadi skala kualitas pertemanan online itu dibuat oleh Helmi, Septania, dan Mardiawan tahun 2025. Atau kalau misalnya kita sering dengan itu namanya Bu Afin, Afin Fadila Helmi. Nah ini penciptanya. Tapi memang kalau di paper memang dituliskannya Helmi gitu. Jadi kadang orang tidak tahu kalau tidak uh, hafal nama penyanyi. Ini Bu Afin dan tim itu membuat sebuah skala yaitu terkait pertemanan online terlebih dahulu dan dalam risetnya dan kemudian dibuat dalam buku yaitu pertemanan online dan pengukurannya. Beliau menambahkan bahwa terdapat satu dimensi baru gitu. Nah, dimensi barunya itu uh, dimensi barunya itu adalah kedekatan emosional yang membedakan antara pertemanan online biasa dengan kualitasnya. Seperti itu. Dan dari penelitian beliau ditemukan total ada 26 item dari konstruk kualitas pertemanan online di gitu. Nah, teman-teman jika nanti ingin membahas lebih lanjut, nanti kita akan bahas ke dalam diskusinya ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahwa alat ukur kita ini tuh bisa digunakan, nah ini adalah konsep validitas ya teman-teman ya, yang mana zaman dulu kita membahas bahwa validitas itu tuh hanya terkungkung dalam tiga hal, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria atau berdasar kriteria gitu. Tetapi jika kita membaca lebih lanjut lagi ya, bahwa konsep tersebut itu sebenarnya sudah tidak digunakan mulai tahun 1999 gitu. Jadi kita sudah harusnya merubah haluan kita, bukan lagi mengatakan bahwa sebuah alat ukur itu valid gitu. Tetapi alat ukur itu tuh sudah berubah menjadi berubah definisinya. Apa? Alat ukur itu sebuah benda netral, teman-teman. Jadi benda netral yang kita buat. Tetapi penggunaannya dan juga bukti-bukti bahwa kita bisa menggunakan alat ini dengan tepat itu yang disebut validitas. Jadi dalam penelitian yang saya lakukan itu adalah
memastikan bahwa proses pembuktian ini tuh bertambah jumlah buktinya gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin definisi validitas, Bapak Ibu sekalian, itu tuh kalau di dalam bukunya The Standard for Educational and Psychological Testing, itu berbunyi seperti ini. The degree to which evidence and theory support the interpretation of test score entailed by proposed use of the test. Maksudnya apa? Nah, dari sini tuh ada beberapa hal yang bisa kita potong, teman-teman. Yaitu yang pertama, the degree to which evidence and theory support. Oke, jadi ini adalah bagian pertamanya atau klausa pertamanya. Jadi itu kita dari sini validitas itu tuh isinya adalah bukti-bukti dan baik itu empirik ya dan teori itu termasuk bukti juga yang mana bukti ini adalah teoritis. Dua hal ini itu tuh ada degree-nya, ya kan? Seberapa kuat sih buktinya? Yang mana kita akan mensupport support apa? Interpretation of test score. Nah, ini adalah klausa kedua, interpretation of test score. Jadi sebuah pengukuran itu hasilnya apa? Nah, mungkin teman-teman eh, yang praktisi berpikir bahwa wah sebuah pengukuran tuh hasilnya ya ini kategorisasi atau rekomendasi gitu. Sebetulnya itu bukan hasil dari eh, pengukuran, tetapi itu adalah interpretation of test score. Jadi setiap setiap hasil pengukuran itu tuh setiap pengukuran hanya menghasilkan angka gitu. Oke. Okay? Nah, angka itu tidak akan bermakna dan butuh diinterpretasikan. Nah, itu adalah klausa keduanya. Nah, klausa ketiganya yaitu entailed by proposed use of the test. Jadi, kita tuh harus mengikut sertakan tujuan tesnya itu tuh untuk apa. Sebagai contoh, kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu tes WISC ya kan WISC untuk tes intelijensi untuk anak-anak, ya kan? Nah, tapi Bapak Ibu menggunakannya untuk anak usia 21 gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan WISC untuk usia 21, nilai IQ-nya tuh ternyata tinggi-tinggi gitu karena berhasil mengerjakan dengan benar banyak soal. Nah, pertanyaannya, lah ini alat tesnya jelek ya gitu. Masuk tinggi-tinggi nilainya. Nah, itu adalah interpretasi yang salah terkait alat ukurnya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin alat ukur itu sudah didesain dan diriset untuk apa? Propose use of the test. Ternyata BSC itu dipropose untuk anak-anak usia anak kecil sampai maksimal remaja awal misalnya 15 tahun. Jadi penggunaan lebih dari itu, maka apa? Evidence and theory support the interpretation itu nggak ada. So, kita bisa pakai nggak alat ukur itu? Nggak bisa. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa ketika kita menggunakan alat ukur yang kita paksa, yang itu sebenarnya eh, bukan diperuntukkan untuk usia segitu, maka interpretasi kitanya yang salah, bukan alat ukurnya yang salah, kayak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana Mas kita bisa tahu bahwa kita memiliki evidence and theory itu tuh sudah cukup kuat untuk dilakukan interpretasi dari test score dengan tujuan tertentu. Nah, kurang lebih ada 5 hal ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya sudah cukup familiar sebetulnya. Karena kalau bahasa orang-orang yang baru dengar, walah ternyata cuma gini doang tuh gitu. Kenapa? Karena 3 jenis validitas itu tuh ditransform ke dalam 5 sumber bukti validitas. Kita ngomongnya sumber bukti ya, kayak gitu. Yang pertama namanya validity evidence based on test content. Jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya persis melakukan icon V. Oke, icon V. Atau expert judgment tidak perlu icon V, tapi cukup dengan kualitatif appraisal. Habis itu didiskusikan dalam focus group discussion dengan para panelnya. Itu juga bisa dilakukan. Kayak gitu. Nah, tadi juga menjawab apakah ahli itu tuh harus semua yang jago pengukuran? Enggak, sebetulnya ahli itu adalah kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan. Contohnya yang jelas ada ahli kontennya, yang kedua ada ahli pengukuran, yang ketiga ada ahli bahasa. Bisa jadi secara bahasa itu tuh tidak ekuivalen dengan bahasa kita, ya kan?
atau bahasa kita terlalu bahasa baku, atau bahkan mungkin bahasa yang kita pakai itu terlalu apa namanya, terlalu tidak mudah dipahami, atau mungkin tidak ada bahasa serapannya gitu. Contoh ada item SJT yang pernah saya lihat ya. Ada isinya after movie. Loh, kalau misalnya kita untuk orang-orang milenial ya, yang usianya sudah hampir 30-35, after movie bisa diketahui gitu. Kalau untuk orang-orang generasi Z juga after movie bisa diketahui. Tapi ketika kita menggunakan kata after movie, nah untuk orang-orang generasi boomers atau mungkin X ya, mungkin mereka tidak mengetahuinya. Sehingga di dalam tes konten itu juga bisa berhubungan dengan namanya respons proses. Mas, apakah yang membedakan antara tes konten dengan respons proses? Nah, seperti yang dilakukan oleh Mbak Sofi, tadi kan melakukan namanya cognitive interview ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, untuk mendapatkan bahwa alat ukur kita tuh eh, kuat, bukti-buktinya untuk diinterpretasikan dengan baik skornya, kita tuh perlu memastikan bahwa secara item-itemnya, item ini tuh tidak ambigu kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Mbak Sofi dalam cognitive interview. Sebetulnya nama cognitive interview itu adalah satu metodenya. Metode besarnya itu namanya cognitive lab. Kayak gitu. Cognitive lab, yang mana cognitive lab itu terbagi jadi dua. Yang satu namanya cognitive interview, yang satu namanya think it a lot. Artinya apa? Partisipan itu diminta untuk mengerjakan tes kognitif, dan ketika dia mengerjakan, dia tuh harus mikir dan harus ngomong. Misal kayak, mohon maaf, ada serangan kucing. Jadi misal kayak ada proses deret, misal 2, 3, 5, 8, 11. Oke, ini 2 ke 3 nambah 1, 3 ke 5 nambah 2. Habis itu 3 ke 8, 3. Habis ini ada 12. Oke, berarti nambah 4. Nah, ini semua dari 2, 1, 2, 3, nambah 1, berarti habis nambah 4, nambah 5. 12 nambah 5, 17. Nah, itu yang dimaksud think it a lot. Itu namanya respons proses. Untuk memastikan bahwa apa yang dipikirkan oleh responden itu tuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi itu tujuan dari cognitive interview. Atau tujuan dari think it a lot. Atau kalau kita bahasakan secara umum namanya tujuan dari yang namanya cognitive lab laboratory. Kita melihat bagaimana proses mental dari orang-orang yang akan menjadi partisipan kita. Nah, dari penelitian yang Mbak Sofi sudah mendapatkan satu, validity evidence based on test content, yang kedua validity evidence based on response process. Nah, analisis selanjutnya Mbak Sofi melakukan yang namanya internal structure, atau memastikan bahwa Mbak Sofi kan sudah menemukan nih, struktur teoritisnya ada 5 dimensi atau aspek ya. Tapi dengan Eva, Mbak Sofi menemukan ternyata hanya 2 nih konteksnya. Berarti kita harus merubah nih struktur kita. Nah, ini sebagai bentuk yang namanya internal structure dari sebuah pengukuran. Gitu. Nanti perdebatannya cukup panjang teman-teman, ketika teman-teman, mas kan kita sudah ada teoritisnya, kenapa dievakan, dan seterusnya. Itu akan menjadi perdebatan nantinya. Nah, yang kemudian Mbak Sofi juga melakukan apa teman-teman? Nah, validity evidence based on association with other variable, yang mana Mbak Sofi melakukan analisis namanya MTMM ya, multi thread multi methods gitu. Tapi tadi Mbak Sofi melakukannya namanya multi threads, sorry, hetero threads homo methods. Methodsnya sama-sama self report, tapi threadsnya berbeda. Nah, itu sudah termasuk di association with other variable. Tapi in some occasion yang kita maksud MTMM itu bisa dijadikan sebagai internal structure juga. Seperti itu. Nah, yang terakhir namanya validity evidence based on test consequence. Ini adalah uh, pembuktian validitas yang cukup cukup banyak diabaikan ya, tapi kadang mungkin akan sangat berpengaruh ke dalam apa namanya, konsekuensi-konsekuensi tertentu. Misal maksudnya kita apa namanya, memastikan bahwa seluruh alat ukur kita ini tuh tidak menguntungkan berbagai pihak atau salah satu pihak aja. Misal kalau kita sebuah alat tes ternyata digunakan untuk skala nasional, tapi banyak banget istilah-istilah yang itu tidak dipahami oleh orang-orang yang berada di pinggiran.
Sehingga ketika mengerjakan, orang-orang yang di pinggiran itu tidak paham. Sehingga orang-orang di pinggiran itu tidak diukur konstruknya, melainkan diukur apanya? Malah kemampuan bahasanya atau malah kemampuan konteksnya. Nah, jadi validity evidence based on test consequence ini untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang dirugikan. Contoh, contoh dari UPAP sudah membuat namanya tes potensi akademik pasca sarjana. Oke, nah tes ini bersifat daring dan digunakan untuk keperluan mendaftar program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. PR-nya, wah gimana nih kalau nantinya orang disabilitas tidak bisa mengikuti tes ini gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita tidak bisa memastikan bahwa tes ini tuh bebas dari konsekuensi, ya kan? Oleh karena itu, pihak pengelola mengatakan bahwa kita sudah mengantisipasi bahwa tes ini tuh seminim mungkin konsekuensinya bagi orang-orang disabilitas. Seperti apa, gitu kan? Nah, seperti untuk eh, disabilitas yang tidak memiliki tunadaksa. Tunadaksa tidak memiliki tangan. Tes ini belum bisa mengakomodasi gitu karena secara perangkat belum diadakan secara masif ya. Tapi kalau secara individual, alhamdulillah UKOP sudah membuat prosedur untuk tunadaksa yang tidak memiliki tangan. Ada prosedurnya menggunakan kaki. Atau bagaimana dengan tunarungu? Apa yang dilakukan UPAP? Baik, ketika kita tunarungu, maka di situ kita tidak melakukan perubahan apapun gitu. Oke, hanya memberikan instruksinya dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi dalam tesnya ya tetap sama. Sehingga kita tidak akan memberikan konsekuensi khusus kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu namanya validity evidence based on test consequences. Atau kita bilang namanya kesetaraan. Nah, termasuk juga dalam item-itemnya teman-teman nanti juga akan berpengaruh yang namanya uh, ada konsep namanya ya, differential item functioning, yang mana itu tuh kita memastikan tidak ada uh, kategori ya atau level tertentu. Misal kayak jenis laki-laki dan perempuan. Misal kayak uh, mengukur regulasi emosi gitu. Regulasi emosi kan bisa dengan berbagai cara ya. Nah, tapi item kita mengatakan bahwa regulasi emosi yang baik itu adalah dengan menangis. Nah, ketika ada item tersebut, ternyata banyak laki-laki yang tidak menjawab item ini dengan skor tinggi. Pertanyaannya, apakah laki-laki tidak memiliki regulasi emosi yang baik? Kayak gitu? Tentunya tidak ya, karena mungkin ada perbedaan bentuk dalam melakukan regulasi emosi. Nah, disitulah nantinya peran tes konten ini dilakukan dan juga respon proses ini dilakukan untuk memastikan hal-hal yang menjadi konsekuensi negatif dari kelompok tertentu itu tidak terjadi. Itu sudah ada di tahun 1999. Sedangkan di 2014 disempurnakan lagi, tapi konsep bukti validitas ini tidak berubah. Gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, di sini prosedur pengembangannya sebetulnya sudah dilakukan dalam penelitian Bu Afin dan rekan-rekan. Jadi kita di sini fokusnya hanya memastikan di pengambilan data lapangan hingga melakukan yang namanya validity evidence based on internal structure. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu uh, menjadi satu bukti validitas sendiri. Sedangkan yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya itu ada satu bagian sendiri. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman. Oke. Nah, apa yang dilakukan dalam prosedur pengembangan itu tuh dirancang untuk memastikan ya bahwa skor yang nanti kita keluarkan itu tuh valid dan reliable. Perlu digarisbawahi bahwa Ibu yang valid dan reliable itu bukan instrumennya, tapi hasil pengukurannya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan meminimalisir bahwa alat ukur ini valid kok begitu. Valid untuk apa dulu? Karena kita balik lagi nih, kita memiliki tes konten. Karena kalau kita cuma bilang bahwa alat ukur ini valid, valid apa? Gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam uh,
bagaimana proses evaluasi properti psikometris gitu. Karena di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana pertama analisis apa yang dilakukan, yang kedua bagaimana membacanya secara brief, dan yang ketiga penambahan adanya tadi tes konsekuensis itu bagaimana cara melakukannya dan kemudian dampaknya seperti apa. Sama yang terakhir kita akan mengembangkan skala versi pendeknya seperti itu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu dalam sebuah penelitian eksplorasi ya atau uh, evaluasi properti psikometris, tidak bisa dipungkiri kita harus melihat dulu bagaimana persebaran butirnya. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu langsung dapat data langsung dianalisis, kita dapat beberapa hal yang miss gitu. Misal apa? Yang namanya proporsi respons kategori. Ini pilihan sangat tidak setuju, di sini sangat setuju. Nah, ketika kita mengabaikan ini, ada beberapa metode analisis item response theory atau teori modern itu yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena contoh ya, ketika kita tidak punya proporsi respons untuk skor opsi satu, maka misal di sini nol, maka kita tidak punya informasi nih ke pilihan ini kayak gitu. Ke pilihan yang ini ya. Sehingga apa? Nanti ada beberapa model HRT yang nggak bisa menggunakan ini. Contohnya rating scale model itu nggak bisa. Gitu. Nah, terus kemudian dari sini pun kita, Mas, bisa nggak? Aku tuh penelitiannya nggak terlalu paham terkait ART dan CFA. Bisa nggak aku melihat kualitas butir? Bisa kok, gitu. Dengan cara apa? Ya, deskriptif ini Bapak Ibu. Apa kata kuncinya? Nah, kata kuncinya ada beberapa hal. Satu, kita lihat item min-nya. Yang kedua, lihat SD-nya. Item min itu untuk menunjukkan tingkat kesulitan. Kalau tadi Mbak Sofi kan menggunakan rush ya. Rush kita ngomongin tingkat kesulitan. Tapi kalau di dalam politomus tuh responsnya itu lebih dari dua, bukan dia tiga atau 0,1. Politomus itu mengatakan bahwa kita nggak ngomongin kesulitan sih, tapi kita ngomongin endorsability, seberapa mudah sebuah item untuk disetujui atau tidak disetujui. Semakin tinggi nilainya, Mas, apa tuh semakin tinggi? Semakin tinggi itu berarti semakin mendekati skor opsi 5, maka dikatakan bahwa endorsability-nya itu tinggi. Artinya apa? Item itu mudah disetujui. Ketika item itu mudah disetujui, maka apa? Persebarannya itu nanti dia fokusnya ke 4 sama 5 doang. Sehingga SD-nya itu akan kecil. Buktinya apa? Contoh di sini nih. Rata-rata 4,206. Rata-rata 4,206. Artinya apa? Orang itu akan menjawab setuju atau hampir sangat atau sangat tidak setuju. Ya kan? Kalau dari minnya. Tapi kalau dari proporsinya, oh iya bener kok. Orang-orang banyak mengisinya sangat tidak setuju 50%. Sangat setuju 50%. 36% itu setuju. Sisanya itu kurang lebih 1, sekian itu menjawabnya 0,14 ya. Atau 14% itu menjawabnya dari skor 1 sampai 3. Artinya apa? Banyak loh orang-orang yang jawabnya cuma ini doang. Artinya eh, item ini itu terlalu mudah dan leading untuk dijawab setuju. Maka ini akan menjadi catatan. Nah, kemudian kalau teman-teman, Mas, aku sudah melakukan analisis deskriptif, aku udah mendapat ini, tapi aku perlu menambahkan analisis yang lebih advance lagi untuk melihat bagaimana hasil pengukuran ini tuh juga punya bukti validitas lain gitu. Yap, kita bisa melakukan namanya CFA, Confirmatory Factor Analysis. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak menggunakan EVA? Seperti itu, karena pengembangannya sudah dilakukan dan proses EVA-nya juga sudah dilakukan dalam pengembangan awal. Ketika hal itu sudah dilakukan, maka kita sudah tidak lagi mengeksplor, tapi kita harusnya mengkonfirmasi betul tidak. Oke, ketika sebuah teoritisnya itu sudah firm, kita tinggal mengkonfirmasi aja. Kecuali kalau teoritisnya itu sudah berbeda secara konteks dan budaya, kita bisa ada kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Karena bisa jadi antar dimensinya itu saling tumpang tindih. Sehingga nantinya
kita bisa membentuk sebuah apa namanya faktor laten baru. Meskipun dalam CFA kita bisa melakukan hal serupa ya, karena ketika CFA kita bisa melihat bagaimana korelasi residual antar faktor laten. Ketika antar faktor laten itu korelasi residualnya tinggi, berarti dalam konteks budaya kita atau dalam konteks budaya sampel kita, itu tuh ada hubungan nih antara kedua laten tersebut. Hubungannya apa? Nah, hubungannya itu adalah namanya second order nantinya. Ya. Karena itu bisa merepresentasikan apa hubungan yang terjadi. Nah, tapi sebelum melakukan CFA, kita tuh bisa melihat yang namanya skewness ini. Nah, skewness ini tuh untuk menjadikan justifikasi bahwa CFA kita itu tuh seperti CFA pada umumnya, yaitu menggunakan maximum likelihood. Gitu. Oke. Nah, dari sini untuk aturan apa namanya aturan normalitas atau namanya namanya disebut univariate normality. Jadi setiap butir itu memiliki distribusi normalitasnya. Jadi normalitas bisa dicapai menggunakan dua pendekatan. Yaitu pendekatan pertama adalah uji statistik inferensial, yang kedua uji analisis deskriptif. Nah, deskriptif itu salah satunya menggunakan skewness. Adapun patokannya itu tidak lebih dari -1 sampai +1 atau tidak lebih dari -2 sampai +2. Ini dikatakan untuk data kita tuh terdistribusi normal sehingga kita bisa menggunakan CFA menggunakan maksimum likelihood atau atau bahasa lainnya kita apa namanya? Membuat skala Likert kita bukan skala ordinal lagi melainkan datanya continuous. Nah, kemudian dalam melakukan confirmatory factor analysis, kita bentuk namanya model teman-teman. Nah, karena skala ini adalah dibentuk dari 4 aspek, maka penelitian yang saya lakukan itu mencoba membuat dua hal. Satu, membuat single factor model. Yang kedua, membuat bifaktor model. Secara gambar seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin visual image, ini saya minta tolong Claude untuk membuat gambarnya, karena dalam paper saya gambar ini tidak dibutuhkan ya. Uh, Sudah umum lah ketika kita ngomongin single factor dan ngomongin bifaktor tuh gambarnya otomatis akan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya juga, loh, ini kok tidak ada residual variance gitu? Yes, tidak ada residual variance karena kita menggunakan DWLS. Data kita, data ordinal yang tidak butuh residual variance. Sehingga tidak ada residual variance di sini. Tapi di sini ada residual variance masing-masing laten sebetulnya, cuma tidak tergambarkan. Jadi kalau kita ngomongin single factor, semua item itu uh, langsung merepresentasikan construct-nya. Sedangkan kalau kita ngomongin bifaktor, setiap item itu tuh sebenarnya merepresentasikan construct-nya. Tapi juga merepresentasikan namanya general faktornya, yaitu kualitas pertemanan online. Nah, hasilnya uji uji modelnya atau namanya kita sebut global fit. Global fit-nya tuh keduanya bagus. Tapi RMCA-nya ini agak sedikit bermasalah, cuman masih dalam acceptable ya dari Mikhailum. Nah, kemudian ketika kita tambahkan bifaktor model, maka hasilnya malah lebih bagus. Kenapa? Karena ada apa namanya hubungan-hubungan yang belum terjelaskan ya, sehingga dengan membentuk model bifaktor yang lebih besar ini, hubungan yang belum terjelaskan itu sudah terjelaskan. Itu. Hasilnya apa? Single faktor bagus, bifaktor bagus. Implikasinya yaitu kita bisa menggunakan bukti ini untuk generate minimal itu 5 skor, teman-teman. Ya, 5 skor. Kok 5 skor? Oh, 6 skor. 6 skor apa? Skor sharing sendiri, voluntariness sendiri, companionship sendiri, mutual support sendiri, closeness sendiri. Jadi dengan bukti ini kita bisa membuat skor ini menjadi skor yang berdiri sendiri. Dan kemudian kita bisa membuat skor profil yang lebih tinggi, yaitu tentang kualitas pertemanan online. Gitu. Tapi kalau mau dibuat profil kan dimensi-dimensinya juga bisa. Seperti itu. Nah, tetapi selain itu kita juga punya implikasi teman-teman bahwa analisis yang kita lakukan itu adalah nantinya namanya item response theory modeling untuk unidimensional model. Kenapa unidimensional model? Karena dalam ART itu akan banyak sekali modelnya. Ada yang second order model, ada yang multidimensional model.
Nah, yang dilakukan oleh Mbak Sofi tadi juga menggunakan unidimensional model. Itu unidimensional model Rush, kayak gitu. Menggunakan pendekatannya ras. Nah, yang kami lakukan dalam penelitian ini, kita menggunakan pendekatan bukan rush, tapi pendekatan item response theory. Seperti itu. Karena kita sudah menggunakan single factor dan terbukti secara parameter dan statistik bagus, maka kita bisa menggunakan namanya polytomous item response theory. Nah, dalam polytomous item response theory itu ada berbagai model ya, teman-teman semuanya. Yang kita pakai itu tuh kita ketahui ya kalau di dalam pembelajaran S1, S2 umumnya kita sebutnya cuman 1 PL, 2 PL, 3 PL dan ternyata yang paling baru sekarang ada 4 PL gitu. Nah, tapi itu hanya untuk namanya dikotomus model atau model yang sifatnya 1-0 benar salah atau ya tidak. Nah, dalam Likert itu tuh kita punya model yang lebih advance lagi. Ada banyak sebetulnya, tapi yang saya lakukan hanya 4 aja. Yang pertama ada namanya partial credit model. Yang kedua, partial credit model itu sama persis dengan apa namanya? Bukan sama persis, mohon maaf. Setara dengan apa yang dilakukan Mbak Sofi menggunakan Rush. Yang berbeda adalah di dalam estimatornya. Estimator estimator yang dilakukan sama Rush itu tuh kalau nggak salah conditional maximum likelihood. Kalau kalau partial credit model itu namanya joint maximum likelihood. Jadi hasilnya kurang lebih uh, sedikit berbeda tapi nggak beda-beda jauh gitu. Tapi beberapa item kadang beda jauh. Nah, semuanya ini menggunakan joint maximum likelihood, sedangkan RAS menggunakan conditional maximum likelihood. Nah, persamaannya yang dilakukan oleh Mbak Sofi itu tuh melihat bagaimana tingkat kesulitannya. Partial credit model juga melakukan hal yang sama. Nah, tadi Mbak Sofi mengatakan correlation point. Nah, itu sebetulnya namanya daya diskriminasi. Cuman di dalam RAS atau PCM itu tidak terlalu dilihat. Yang yang mana ya semua item tuh harusnya daya diskriminasinya bagus. Itu asumsi dari satu model atau satu PL. Nah, PL selanjutnya yang namanya 2 PL itu diwakili dengan namanya generalized partial credit model dan namanya ada lagi namanya graded response model. Nah, ini sudah 2 PL. Jadi daya diskriminasi butir juga harus kita perhatikan loh. Sama yang terakhir untuk teman-teman, bagi teman-teman pengen melihat bahwa oh, bisa nggak sih nanti ada pilihan opsi itu tuh yang dia nggak berfungsi. Skor 5 ternyata tuh lebih kecil dari skor 4. Nah, itu namanya nominal response model. Cuma dalam penelitian menggunakan format Likert, itu tuh jarang banget ini tuh dipakai. Biasanya nominal response model itu digunakan untuk penelitian yang menggunakan menggunakan format responnya yaitu situational judgment test. Supaya apa? Mengevaluasi nih skor 1, 2, 3, 4, 5 dari pilihannya individu, apakah itu terbalik atau tidak. Nah, terus kemudian bagaimana cara memilih model yang bagus? Kita menggunakan BIC yang terendah. BIC itu apa? Gitu. BIC itu adalah angka statistik yang menunjukkan seberapa uh, residu yang banyak. Gitu. Jadi harusnya semakin kecil residunya, artinya model kita semakin bagus. Apa itu residu? Nah, residu kan kita ngomongin model. Model tuh kayak uh, wadah lah. Nah, ketika wadah kita itu tuh residunya atau tidak pas, misalnya kayak kita bikin cetakan gerak-gerak, bentuknya bintang. Tapi uh, adonan kita itu baik banget, sehingga meluber-meluber atau tumpah-tumpah. Nah, yang tumpah-tumpah itu namanya residu. Artinya apa? Bahan yang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa diakomodasi oleh wadahnya. Jadi residu itu adalah informasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Makanya mencari residu paling kecil. Sehingga kita mencari model yang paling bisa menjelaskan data kita. Itu yang disebut analisis laten. Kita harus mencari model yang paling bagus. Termasuk teman-teman kalau ngomongin AI ya, AI itu adalah sebuah model yang mana ada akurasinya. Jadi dalam ilmu teknologi teknologi informatika ya,
atau ilkom, kita juga ngomongin akurasi model. Nah, ini bahasa lain dari akurasi model. Nah, karena kita sudah, mohon maaf, karena ternyata itu tuh GRM tuh paling bagus. GRM tuh graded response model tuh menunjukkan nilai paling bagus, maka kita harus menggunakan model yang paling bagus, yaitu GRM. Gitu. So, apa yang dikeluarkan oleh GRM, ini Bapak Ibu nanti mungkin agak bingung ya, kenapa kok isinya angka aja gitu. Yes, karena analisis menggunakan item response theory itu kita fokusnya untuk mengevaluasi itemnya secara lebih detail lagi. Nah, kita ngomongin namanya alpha. Alpha itu kalau di dalam reliabilitas kan ngomongin alpha Cronbach. Tapi alfanya di sini itu kita ngomongin yang namanya daya diskriminasi. Apa bedanya dengan yang dilakukan Mbak Sofi? Sebetulnya sama. Kan Mbak Sofi itu menggunakan RAS, kalau di sini menggunakan 2PL yang disebut GRM. Nah, nilai ini itu tuh ada patokannya teman-teman. Nilai paling minimal banget di atas 0,5, tapi idealnya itu tuh ada yang mengatakan di atas 0, di atas 1,2, yang paling bagus di atas 1,6 gitu, dan seterusnya. Nanti ada beberapa rujukan. Yang paling umum dan paling sering dipakai adalah disertasinya Becker. Dia mengatakan minimal banget itu 0,5 gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas, ini kan alfa dari diskriminasi, berarti dampaknya apa dong? Nanti kita akan lihat ke dalam yang namanya bagaimana alfa ini itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa pilihan jawaban kita tuh berfungsi dengan baik apa enggak. Nah, kemudian tadi Mbak Sofi juga mengatakan bahwa option kategori. Nah, kalau di dalam pendekatan RAS itu namanya option kategori. Di dalam pendekatan CFA yang menggunakan apa namanya? Menggunakan maksimum likelihood itu tidak dijelaskan. Kenapa? Karena CFA dalam maksimum likelihood itu memaksa data ordinal menjadi data kontinu. Tapi kalau datanya, kalau CFA-nya itu tidak buat continuous, maka dia juga ada namanya item threshold. Gitu. Threshold itu apa? Threshold itu adalah namanya, nama bodohnya adalah tingkat kesulitan. Nah, dalam ART itu kita memiliki theta ya. Theta itu adalah tingkat kemampuan individu. Nah, item threshold itu cara membacanya apa? Cara membacanya adalah nilai yang ada di sini, itu tuh adalah nilai minimum untuk individu, itu tuh akan menjawab nilai yang lebih besar. Contohnya apa? Item threshold 1. Maksudnya, ketika individu itu diletakkan antara milih 1 atau skor 2, ya kan? Nah, ketika dia memiliki nilainya minus 1,933, maka peluang dia untuk menjawab skor 2 itu 50%. Skor 1 itu 50% juga. Tapi kalau dia nilai minusnya semakin kecil, yaitu misal jadi minus 1,5, maka menjawab peluang 2 itu lebih besar dibanding peluang 1. Tapi minus 1,5 ketika ada item threshold 2, peluangnya lebih besar mana? Apakah menjawab 3 atau menjawab 2? Lebih besar menjawab 2, karena belum sampai 50% untuk menjawab skor opsi 3. Nah, ini namanya item threshold. Nah, kemudian di dalamnya tadi kita juga mengatakan eh, item apa namanya, item threshold dan alpha itu setara kalau kita melakukan CFA dengan yang namanya faktor loading. Faktor loading itu setara dengan daya diskriminasi, sehingga ketika kita bilang bahwa faktor loading di atas 0,4, faktor loading di atas 0,5, itu tuh kita mengatakan bahwa daya diskriminasi butir itu bagus. Nah, sedangkan kalau item difficulty itu kebanyakan orang-orang tidak menunjukkannya. Karena item difficulty ini tuh ada di sini teman-teman, namanya intercept. Kalau bahasa teoritisnya namanya mean structure. Tapi itu jarang banget dipakai oleh peneliti-peneliti ya, peneliti-peneliti terapan nih. Nah, terakhir untuk hasilnya yaitu namanya item fit. Nah, Mbak Sofi juga melakukan hal serupa menggunakan rush, ya kan? Rush yaitu namanya outfit dan infit. Kenapa berbeda? Ini beda pendekatan. Sehingga di sini menggunakan Orlando Thiessen chi-square, di mana ketika nanti kita melakukan
uji, sebenarnya Orlando Thiessen tuh menunjukkan apakah butir ini itu tuh sangat berbeda nggak sih dengan model ketika kita memiliki data lapangan. Jawabannya harusnya nggak berbeda, sehingga harusnya P-nya lebih besar dari 0,05. Dari data ini, kita menunjukkan bahwa tidak ada item yang berbeda secara signifikan, sehingga apa? Model ini bisa digunakan untuk menjelaskan item. Maksudnya apa? Ini loh yang semua kita bahas barusan, ini tuh bisa dijelaskan dengan tepat. Kalau ini signifikan, berarti wah item ini nggak cocok nih, kita harus ganti modelnya. Nah, adapun ini fungsinya teman-teman, yang tadi kita ngomongin alpha dan item threshold atau kita sebut delta. Nah, kalau kita lihat, oh ini nggak ada MS. Nah, kalau kita lihat item yang dia memiliki daya diskriminasinya atau alfanya tinggi, maka bentuknya kan seperti ini. Nah, ketika itemnya daya diskriminasi rendah, maka bentuknya akan semakin landai atau tidak eksponensial kayak dua ini. Kayak gitu. Nah, nanti secara lebih detail kalau kita ngomongin tentang item response theory akan saya jelaskan apa perbedaan two or higher atau cuman milihnya one, two, three, four atau five gitu. Oke, nah dari sini teman-teman, kalau teman-teman lihat next, kita nggak ngomongin cuman eh, bagaimana apa namanya pilihan kategori itu berfungsi baik gitu, tetapi bagaimana setiap item itu tuh memberikan informasi yang cukup atau informasi yang baik untuk setiap levelnya. Itu namanya item information function. Ingat ya, item information function. Tapi dalam analisis ini saya buat dalam bentuk grup. Harusnya item information function itu satu-satu. Tapi untuk memudahkan, saya membuat dalam sebuah grup yaitu dimensinya mutual support. Dari sini teman-teman bisa kita lihat ya, MS yang bagus tuh ada di MS berapa aja nih? Ada di MS 17 dan 16. Ini dan ini. Artinya apa? Informasinya tinggi loh untuk orang yang kategorinya, Mas kategorinya dapat dari mana gitu. Nah, ini namanya theta atau kemampuan atau skornya, skor latennya. Ketika orang itu ada di antara -1 sampai +1, maka dia termasuk kategori orang yang sedang. -1 ke bawah itu rendah, +1 ke atas itu tinggi. +2 ke atas sangat tinggi dong bisa. -2 ke atas sangat tinggi lagi bisa. Itu tergantung bentuk kategorisasi. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa, oh ternyata item 16 dan 17 itu tuh bisa ngukur loh orang-orang yang tingkatnya sangat rendah hingga mendekati sangat tinggi. Atau sangat tinggi aja lah, ekstrimnya sangat tinggi nggak bisa. Gitu. Kenapa? Ya karena di titiknya ada di sini. Ini informasinya. Tapi kalau kita kita hubungkan dengan analisis sebelumnya, hasil sebelumnya, kita lihat MS 18 dan 19, mereka kurang terlalu mendiskriminasi. Sehingga apa? Ya informasinya nggak banyak-banyak amat loh di sini. Bahkan cenderung lebih rendah ya dengan item 16 dan 17. Kayak gitu. Ini namanya item information function. Nah, dari item information function ini, kita nemu sebuah grafik juga namanya test information function. Yang mana test information function ini berhubungan dengan yang namanya precision of measurement atau ketepatan individu, level individu, ya kan, dalam mengerjakan tes. Kayak gini. Jadi kita memiliki informasi yang banyak itu di -3 ke atas lah. Atau -5 itu masih cukup banyak karena errornya masih agak kecil. Errornya agak tinggi nih, habis itu kecil 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 kecil. Ini errornya di sini ya, standar errornya. Ya, tapi setelah dia lebih +2, errornya akan semakin besar. Nah, kalau teman-teman pahami ya, ketika ini kita balik rotate 180 derajat, nanti bentuknya akan menjadi conditional reliability. Cara bacanya gimana teman-teman? Cara bacanya adalah kalau kita melakukan pengukuran untuk orang-orang ability-nya rendah atau skor kualitas pertemanan rendah, itu segini nih, dari sini sampai sini. Reliabilitasnya bagus loh, bergerak dari di atas 0,8 sampai mentok-mentok di 0,95 kurang lebih.
Nah, tapi kemudian itu akan terus menjadi bagus sampai di titik dia tuh hampir mendekati plus 3. Setelah plus 3, reliabilitasnya turun. Kenapa? Bisa jadi orang-orang dengan plus 3 itu tuh kita nggak tahu nih dia pola responnya seperti apa. Apakah dia jawabnya ya, ya, ya terus atau dia serius apa enggak ngerjainnya. Nah, untuk melihat apakah serius ngerjainnya apa enggak, pendekatan yang dipakai oleh Mbak Sofi tadi yaitu RAS itu bisa melihat misal kayak Abraham response, extreme response, middle extreme response, dan seterusnya. Kayak gitu. Waktu saya kurang berapa menit, Mbak Lucy? Monggo Mas, jika mau dilanjutkan, kita masih punya. Mungkin maksimal 10 menit lagi ya. Nah, Oh ya, kemudian oke. eh, penelitian ini selain, oke, kita udah menemukan bahwa banyak putri kita udah bagus ya, dari segi, apa namanya, eh, dalam level tes maupun level butir, coba kita melakukan yang namanya differential item functioning, gitu, dengan metode log likelihood ratio test. Nah, kita akan melihat dengan theta mana atau kemampuan mana item ini tuh gampang disetujui sama jenis kelamin tertentu. Pertanyaan selanjutnya, Mas, boleh nggak kita menggunakan nggak cuma jenis kelamin? Boleh kok. Bisa aja kita dengan menggunakan, sorry, urban rural gitu. Itu bisa. Atau status ekonomi gitu. Misal status ekonominya tuh menengah ke atas dan menengah ke bawah. Atau mungkin sekolah bilingual dan sekolah monolingual gitu. Itu boleh banget. Tapi ada dasarnya. Kita untuk memastikan bahwa tidak ada tes konsekuensis yang terlanggar. Nah, dari situ kita akan dapat, ini contohnya ya, kita dapat namanya theta untuk male sama theta untuk female. Nah, ternyata theta untuk female tuh lebih besar negatifnya. Lebih besar negatifnya berarti apa? Soal ini lebih mudah disetujui sama perempuan. Artinya apa? Ada yang salah nih, maksud laki-laki perempuan berbeda. Maka kita harus nantinya berhati-hati atau nanti ada eh, apa namanya, penyetaraan skor supaya male dan female ini tidak tahu terlalu jauh berbeda. Kalau menggunakan penyekoran klasik. Tapi kalau penyekorannya sudah tidak klasik, langsung menggunakan ART, skornya itu sudah disetarakan. Nah, dari hasil semuanya itu, kita mencoba untuk melakukan pengembangan short form. Dari 26 item, kita akan membuat short formnya ke dalam definisi short form itu tuh berkisar 40 sampai 60% ya, teman-teman. Jadi short form itu tuh ada dua pendekatan. Satu yaitu pendekatan untuk mengatakan 40 sampai 60%. Yang kedua itu ngomongin dengan based on symptom. Kayak gitu. Kayak contoh depresi ya. Eh, depresi itu ada depresi dengan short formnya banget. Itu cuma dua item, yaitu kehilangan minat dan perubahan atau sedih berkepanjangan kalau nggak salah. Atau perubahan mood gitu. Yang mana senang bisa jadi sedih berkepanjangan. Nah, itu bisa jadi short formnya dari screening depresi. Perlu digaris bawain, short formnya itu berarti menjadi screening depresi. Oke. Nah, untuk pertimbangannya apa teman-teman dalam melakukan pemilihan butir? Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Satu, kalau kita ngomongin analisis di dalam non-rush, kita harus ngomongin diskriminasinya. Kan tadi kita lihat ya, item information-nya kan lebih tinggi ketika kita menggunakan item-item yang item discrimination tinggi kan. Nah, makanya item discrimination tinggi itu harus diprioritasin. Terus yang kedua, kita harus melihat adanya div apa enggak. Kalau misalnya kita tidak melakukan analisis div, ya udah kita bisa next ke nomor 3. Nah, cakupan traits. Nah, cakupan traitsnya itu tuh sudah sesuai enggak gitu. Kayak contoh, wah ini traitsnya ini udah mulai dari rendah sampai tinggi gitu. Oke, itu cakupannya udah bagus. Tapi ada item yang cakupannya itu cuman tinggi doang atau rendah doang. Nah, itu bisa kita eliminasi. Tapi dalam konteks penelitian yang sudah saya lakukan ini, beruntungnya tidak ada item-item yang traits-nya tuh hanya tinggi doang atau rendah doang. Nah, sama yang selanjutnya yaitu representasi konten yang saya sebut tadi bahwa
konten utamanya dari konstruknya itu apa sih gitu. Nah, dari situ kita mendapatkan eh, apa namanya butir-butir seperti ini. Total ada 15 atau kurang lebih 60%. Seperti itu. Nah, kemudian kalau udah dapet gimana Mas? Apa yang kita lakukan? Kita melakukan analisis ulang menggunakan sama-sama GRM, Graded Response Model. Nah, di sini ada namanya global fit ya, atau nilai global analisis eh apa ya? Kalau CFA kan ada CFI, TLI dan kawan-kawan itu disebut Goodness of Fit Index gitu. Atau bahasa lainnya global fit. Di dalam item response theory kita nyebutnya juga global fit. Nilai fit secara keseluruhan. Kenapa? Karena dalam itemnya itu ada item fit. Gitu. Kalau ngomongin test fit agak aneh. Makanya kita sebut dengan global fit. Nah, nilainya ternyata RMC-nya untuk yang full tuh agak jelek, tapi yang lain masih bisa ditoleransi, sehingga oke, masih oke. Dan marginal reliability-nya bagus, probability juga bagus. Sedangkan untuk briefnya ternyata malah modelnya lebih bagus. Kenapa? Karena di situ kita juga menghilangkan butir-butir yang secara diskriminasinya kurang bagus. Yang kedua, kita menghilangkan butir-butir diff juga, gitu. Sehingga apa? Ya, modelnya lebih bagus untuk menjelaskan data lapangannya. Oke. Nah, kemudian dari segi reliabilitas yang nggak jauh berbeda. Dan yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman mengembangkan short version, itu korelasi antara short dan brief itu tidak boleh kurang dari 0,7. Atau harus minimalnya di atas 0,90 lah. Ada beberapa pendapat kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita sampai kurang dari 0,7, itu artinya ada variasi-variasi yang tidak dijelaskan loh dalam brief kita. Sehingga apa? Sehingga secara full itu hasilnya akan berubah drastis. Gitu. Oke, nah dari sini kita menemukan bahwa oke, eh, brief dan full ini tidak jauh berbeda. Nah, kemudian kita harus membandingkan antara full version maupun short version terkait informasi yang dikeluarkan. Dan ternyata polanya hampir serupa. Cuman, ketika kita menggunakan full version, nilainya akan lebih besar informasinya. Kenapa? Karena itemnya menjadi lebih banyak. Tapi short version, polanya sama dengan item yang lebih sedikit. Gitu. Kalau teman-teman lihat, polanya serupa, ada lekuan sini serupa, cuman memang informasinya agak, ini namanya intercept juga ya, interceptnya agak ke atas. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Brief version kita itu merepresentasikan full versionnya. Sehingga penggunaan full sama short dapat dilakukan secara bergantian sesuai dengan konteks pengukurannya, apakah memiliki waktu yang lebih atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait bagaimana evaluasi uh, dan pengembangan short form dari skala kualitas pengembangan program pertemanan online. Ini referensinya teman-teman jika teman-teman ingin membaca. Dan ini adalah referensi dari bukunya Bu Afin, pertemanan online, konsep dan pengukuran. Saya kembali sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Marfi untuk pemaparannya yang luar biasa sekali nih ya. Ini seperti kita kuliah 3 SKS nih tadi ya Mas. Waduh. Mungkin untuk para peserta boleh kita berikan applause dulu mungkin untuk Mas Marfi, boleh love atau clap untuk Mas Marfi sebagai ya bentuk apresiasi biar di sesi diskusinya Mas Marfi juga bisa lebih semangat nih. Oke, terima kasih. Baik, saat ini kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo apabila rekan-rekan ada yang memiliki pertanyaan boleh raise hand. Oh, oke. Atau menuliskan di chat. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk ya, Mas Marfi dari Mas Nur Afif. Saya bacakan Oh ya, pertanyaannya ya. Dalam model Rush ada yang dinamakan PTMA core dan dikatakan dalam beberapa literatur sebagai daya diskriminasi butir. Apakah dalam pelaporan model Rush perlu melaporkan hal tersebut? Mengingat model Rush hanya melibatkan parameter B. Dan apakah PTMA
short dalam ras setara dengan parameter A dalam model IRT 2PL. Baik, silahkan Mas Marfi jawab. Oke, baik. Terima kasih Oh, pertanyaannya, Mas. Ini, ya, Nur Afif ya, Mas Tambah Nur Afif. Pertanyaan bagus. Apakah PTMA itu namanya Point Measure Correlation ya? PTMEA, Point Measure Correlation. Di dalam RAS atau dalam BinStep kita sebutnya. BinStep itu aplikasi ya, teman-teman. Itu tuh eh, seperti daya diskriminasi butir gitu. Jawabannya, kalau dalam RAS sendiri dia tidak menganggap, bukan tidak menganggap ya, RAS itu merupakan pendekatan satu PL yang berfokus kepada B. B di sini adalah tingkat kesulitan. Kalau menggunakan skalanya Likert, maka kita sebutnya endorsability. Tapi teman-teman tetap bisa menggunakan kata item difficulty atau uh, B parameter atau parameter B gitu. Oke. Okay. Nah, di sana jadi point measure itu tuh sebagai analisis tambahan menggunakan pendekatan klasik. Klasiknya apa? Ya korelasi butir. Butir dikorelasi dengan skor totalnya sehingga endingnya itu seperti konsep daya diskriminasi. Dalam pelaporannya apakah butuh apa enggak? Kalau nanti jurnalnya itu tuh adalah orang yang eh, punya agamanya ras, kayak gitu, maka point measure itu tidak perlu dituliskan. Tapi kalau misalnya jurnalnya itu adalah jurnal yang terbuka, open minded dengan item response theory atau terbuka dengan tambahan-tambahan pendekatan, maka point measure boleh, ingat ya, katanya boleh gitu, boleh dilaporkan. Nah, kalau misalnya kita sebut dalam dunia Islam ya, kalau misalnya nanti kita jurnalnya itu tuh rush banget atau mazhab agamanya rush itu, maka bu- uh, haram hukumnya teman-teman untuk menggunakan point measure. Tapi kalau misalnya IRT, ya kan, teman-teman masukin rush ke dalam jurnal tersebut, nah teman-teman juga termasuk orang-orang yang uh, berarti najis lah, harus dibersihkan dengan menggunakan ganti analisis gitu. Tapi kalau jurnalnya open minded boleh semua metodologi itu mubah atau boleh gitu. Jadi teman-teman harus cek juga, oh jurnalnya banyak banget ras nih, tapi ternyata rasnya tidak membolehkan, bukan tidak membolehkan ya, tidak ada point measure di situ. Oke, kita bisa mengeluarkan itu. Oke. Nah, tapi kalau secara filosofis memang sebuah pertanyaan besar. Kalau memang ras itu didesain untuk tidak mengeluarkan daya diskriminasi, kenapa kita paksakan ada daya diskriminasi di situ? Nah, makanya ketika teman-teman ingin menggunakan, aku harus ada daya diskriminasi, maka kita shifting dari ras ke dalam apa namanya IRT, bisa GRM, NRM, atau GPCM dan seterusnya. Nah, apakah point measure dalam ras itu setara dengan A dalam model IRT? Nggak setara ya. Cuman setara, definisi setara tuh misal kayak kita pakai motor ya, sama-sama motor, sama-sama daya diskriminasi. Tapi yang satu 150 cc, yang satu 250 cc. Nah, IRT yang 2PL itu 250 cc, yang point measure itu masih 150 cc. Setara nggak? Ya nggak sebetulnya. Tapi mereka memiliki kesamaan, yaitu bisa mendeskripsikan tentang kualitas butir khususnya dalam hal daya diskriminasi. Termasuk kalau kita ngomongin CFA ya, tadi kan CFA juga ada yang aku bilang bahwa faktor loading itu adalah daya diskriminasi. Yes, itu memang daya diskriminasi, tapi dalam pendekatan klasik menggunakan pemodelan laten, kayak gitu. Belum pemodelan laten dalam hal apa namanya item response theory. Tapi nanti kalau misalnya ada beberapa kondisi di mana faktor loading itu akan setara dan hampir persis dengan alpha, dan nantinya interceptnya juga hampir persis dengan delta, itu akan ada nanti ketika estimatornya berubah. Seperti itu, Mas atau Mbak Nur Afif. Terjawab? bagaimana Kak Nur Afif? Apakah sudah terjawab atau ada follow up question mungkin? Oh, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Baik. Eh, apakah dari Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan lagi? Silahkan bisa di drop di kolom chat atau raise hand. Ya, silakan. Silahkan.
Sebenarnya tadi sepertinya ada yang raise hand, tapi tadi kok saya hilang. Oh, oke, mungkin eh, kalau masih pada mempersiapkan pertanyaan, saya boleh sedikit bertanya mungkin Mas Marfi. Boleh. Ya, ini kan Semoga saya bisa udah, menjawab ya. pasti bisa lah ini. Saya sudah lama ya nggak berkecimpung gitu di mengembangkan alat ukur. Nah, eh, tadi terbersit aja sih Mas saat Mas Marfi menjelaskan tentang eh, validity evidence tadi ya. Kalau sekarang itu peneliti psikometri gitu atau mungkin dari pengalaman Mas Marfi membimbing atau melakukan penelitian itu kebanyakan pada menggunakan yang mana ya Mas atau kombinasi yang mana gitu. Terus kalau di penelitian psikometri di Indonesia itu validity evidence apa yang masih belum banyak tereksplor gitu Mas? Mungkin lebih ke tren penelitian di psikometri sendiri seperti apa gitu Mas? Oke, terima kasih Mbak Lucy. Ini pertanyaan yang bagus banget. Dan ini memang eh, harusnya memang ranah ranahnya adalah di poin pembelajaran, yaitu di mana kita harus bukan membagi ya, menetapkan standar untuk anak S1, S2 maupun S3 ya. Seperti yang dilakukan Mbak Sofi itu udah komprehensif ya sebetulnya. Tapi memang tidak dipecah berdasarkan buktinya apa aja gitu enggak. Tapi Mbak Sofi sudah melakukan yang komprehensif, semua bukti sudah terlihat ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita untuk pecah, pecah tuh kita coba buat hierarkinya dari S1, S2, S3. Itu tuh untuk S1 minimal banget itu tuh kita harus membahas namanya validity evidence based on test kontennya dulu. Jadi secara pengukuran benar nggak klaimmu ini kayak gitu. Misal kayak contoh eh, kita ngomongin depresi ya. BTW saya backgroundnya bukan klinis, tapi penelitian saya beberapa klinis. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa istilah klinis yang salah mau dikoreksi. Jadi kita ngomongin ngomongin depresi, ya kan? Nah kita menggunakan alat ukurnya PHQ. Itu kan sebenarnya PHQ itu di teori dibuat dengan dasar DSM-4, DSM-4 dengan MDD, Major Depression Disorder. Tapi kita menggunakan alat ukur PHQ ini untuk mengukur spesifik disorder gitu. Yang apa misalnya gitu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang salah fatal interpretasinya. Sehingga anak S1 setidaknya sudah bisa melakukan bahwa alat ukur ini bukti teoritisnya apa. Sehingga klaimmu terhadap nama variabelmu itu benar. Sebagai contoh, ada apa ya, aku lupa, penelitian mahasiswa dia eh, menggunakan perkembangan kognitif. Oke, perkembangan kognitif apa yang dibayangkan oleh teman-teman? Perkembangan kognitif anak. Ya, tapi di dalam definisi operasionalnya perkembangan kognitif itu diukur menggunakan nilai rapor. Bisa nggak perkembangan kognitif diukur menggunakan nilai rapor? Nggak bisa. Nah, di situ argumen mahasiswa adalah, ya saya menggunakan proxy gitu. Menggunakan proxy. Proxy itu adalah variabel yang berhubungan, ya kan? Tapi proxy itu ternyata kan tidak mewakili perkembangan kognitif kan. Cuman, mohon maaf, benar, tinggal seringan ganti dari tadi lewat-lewat. Nah, cuman karena dia mengklaim bahwa rapor ini sebagai perkembangan kognitif, tapi dia mengejudge dengan evidence-nya bahwa ini tuh proxy gitu. Maka pengukuran perkembangan kognitifnya itu nggak benar. Sehingga bisa dikatakan bukan nggak benar ya. Argumennya lemah, sehingga tesisnya dia dapat dipatahkan dengan mudah. Karena kalau kita ngomongin, oke, kita ngomongin perkembangan kognitif. Ada loh alat ukur pengembangan kognitif untuk anak usia 0, enggak 0 nih, kalau nggak salah ya namanya Denver. Saya lupa usia berapa ya. Denver itu ada perkembangan kognitif, sosial, psikomotorik, dan seterusnya. Kalau misalnya mau fokus kognitif doang, bisa loh pakai Denver. Teori yang kamu pakai dan nanti teori yang ada di Denver ini, mereka sama. Kenapa nggak pakai Denver? Argumen dia pakai proxy lemah, terputus. Jadi apa? Ya ujiannya harus ujian ulang dong. Itu contoh untuk anak S1 minimal adalah validity evidence based on test content.
kamu bisa memberikan bukti apa nih? Klaimmu ini itu beneran mengukur ini. Kayak gitu. Dan biasanya umumnya anak-anak S1 menggunakan icon V gitu. Nah, yang kedua itu ini untuk anak S1 plus itu bisa encourage untuk menggunakan CFA. Tapi ada beberapa universitas ya yang sudah mewajibkan bahwa S1 tuh wajib banget pakai CFA kayak gitu, ya kan? Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing. Nah, itu disarankan di S1 sudah mulai diajarkan dan kalau bisa dikenalkan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin psikologi, sekarang kita akan masuk ke dalam psikolog umum. Nah, dari psikolog umum itu tentunya diterapkan ya kan? Diterapkan psikolog tuh harus mencari instrumen yang secara teoritis tepat untuk apa yang akan dia klaim. Yang kemudian yang kedua secara empiris juga dibantu dengan analisis struktur internal dan seterusnya. Baru nanti di S2 ditambahkan dengan yang namanya ini Mbak Mbak Lisi, respons proses. Nah, sehingga anak S2 itu dituntut menjadi lebih teliti lagi. Kamu harus memastikan bahwa setiap itemnya itu tidak mudah untuk dimaknai berbeda. Sebagai contoh, kalau kita orang-orang Indonesia banget nih, kita nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sok-sokan. Contoh, eh, ketika mau saya jatuh, saya latah berteriak. Kan kita paham ya? Nah, tapi kalau kita ganti, oh nggak boleh nih udah pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kita ganti. Ketika tikus saya jatuh, saya latah berteriak. Apa itu tikus? Apakah tikus-tikus yang ada di Senayan sana? Ternyata bukan, tikus ternyata mouse. Nah, itu membuat orang bingung dan ternyata respons mereka itu tidak menunjukkan kondisinya mereka. So, pengukurannya akan biasa apa? Bias bahasa. Kayak gitu. Nah, itu untuk anak S2. Nah, S2 juga di-encourage lagi untuk melakukan yang namanya validity evidence based on association with other variable. Kita tuh untuk memastikan loh bahwa alat ukurmu tuh memang berhubungan loh secara teoritis dengan apa yang variabel berhubungan dengannya. Dan harus berbeda dengan variabel yang bukan berhubungan dengannya. Kayak gitu. Sebagai contoh kayak eh, hubungan tingkat apa ya contohnya ya? Tingkat depresi dengan minat mahasiswa. Gak ada hubungannya nih orang-orang yang minatnya realistik, investigatif, dan kawan-kawannya terhadap tingkat depresi individu. Harusnya korelasinya itu neglected. Neglected itu di bawah 0,3. Mas, tapi kalau ada korelasinya gimana? Ya nggak apa. Itu masih dalam tataran neglected. Atau bisa kita abaikan kalau di bawah 0,3. Jadi seperti itu ya Mbak jenjangnya. Tapi yang kalau aku pribadi untuk mengencourage, itu tadi uh, internal structure untuk anak S1 dan anak S2 itu udah harus menggunakan response proses. Mas, tapi kalau misalnya penelitian terdahulu kayak tempatnya Mbak Sofi ini udah pakai response proses, kita perlu melakukan ini nggak? Pengujian response proses ulang nggak? Gitu. Nggak perlu karena target sasarannya udah sama. Kecuali ternyata tempatnya Mbak Sofi itu tidak mengikut sertakan orang-orang di pedalaman misalnya gitu. Udah teman-teman penelitiannya itu ada di pedalaman. 3T lah yang harusnya ada MBG yang lebih layak. Gitu. Sekolahnya deh yang layak, bukan MBG-nya. Nah, itu berarti kita harus mengecek bahwa apakah orang-orang di sini dengan tingkat pendidikan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, itu paham dengan semua diksi-diksi yang ada dalam kuesioner ini. Termasuk dalam paper saya terkait kualitas pertemanan online, belum tentu uh, kita kan ranahnya ke siswa SMA ya, siswa SMA, siswa kuliah, itu tuh usianya siswa SMA sama kuliah, itu tuh akan bisa apa namanya, memahami item-item ini ketika mereka tidak terpapar dengan apa itu pertemanan online dan seterusnya. Ya gitu. Gitu nggih, Mbak Lucy. Ya, Mas Masfi, terima kasih untuk jawabannya, sangat insightful gitu. Ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama dari Kak Nopitas.
Sitompul. Pertanyaan saya bacakan nih. CFA dalam melihat model fit, apakah ada kriteria ketentuan jumlah responden? Jika ada, berapa jumlah responden yang baik? Banyak sedikitnya responden yang dipakai dalam mengolah, apakah mempengaruhi nilai-nilai batas kriteria seperti nilai RMSE, p-value, chi-square, AGIF, GIF, dan lain-lain? Oh, oke. Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu Novita Sitompul. Pertanyaan yang sangat menarik ya, tapi ini adalah pertanyaan metodologis. Jadi kalau dalam CFA itu kita harus pakai berapa responden. Nah, kalau kita nggak usah pakai G-Power, Bapak Ibu. Kita ada dua cara. Cara pertama itu kita memang melakukan power analysis. Begitu kan melakukan ya, daripada melakukan power analysis, kita bisa melakukan yaitu dengan menggunakan rule of thumb. Rule of thumb itu penelitian terdahulu melakukan penelitian simulasi ya, melihat berapa jumlah uh, sampel atau partisipan atau uh, subjek yang diperlukan. Dari rule of thumb itu tuh banyak banget. Tapi yang paling umum dan paling diterima di jurnal internasional tuh dari ini, dari apa namanya, mutant and mutant. Dia mengatakan minimal 155 untuk CFA yang katanya normal, kalau nggak normal itu 185. Atau kalau pakai bukunya Klein, Introduction for Structural Equation Modeling. Itu minimal 200 aja. Nah, pertanyaannya ketika kita harus pakai 200 orang, apakah itu akan mempengaruhi nilai RMCA atau kita ngomongin goodness of fit ya? Sebetulnya tidak ada jaminan ketika kita ada 200 orang. Itu nilai fitnya akan bagus. Yang ada jaminan adalah kita mendapatkan persebaran skor yang itu tuh tidak jomplang, itu akan memberikan jaminan bahwa apa namanya, bahwa goodness of fit kita akan bagus. Karena kita ngomongnya persebarannya. Karena kalau misalnya jomplang-jomplang semuanya, itu nanti akan terlihat bahwa ada yang salah nih dengan model kita untuk menjelaskan data lapangan. Gitu ya. Dan nanti nanti untuk kriterianya seperti yang udah aku paparkan di dalam PPT, ada beberapa kriteria apa longgar ya yang lulus. Misal kayak di atas 0,90 aja atau di bawah 0,1. Itu mereka sudah melakukan beberapa uji. Dan itu masih acceptable dalam jurnal internasional. Seperti itu. Terima kasih Mas Marfi jawabannya. Untuk tadi Kak Novita, apakah ada follow up question atau tanggapan lagi? Atau sudah cukup menjawab gitu? Wah, ada. Terima kasih. Oh, boleh share sumber referensinya? Ya, aku kasih ini ya, daftar pustaka. Oh ya, itu udah dari Kak Novita tadi itu Mas Marfi. Jadi ya nanti akan di share untuk daftar pustakanya. Kita Iya, ke saya share ininya, APA SciNet. Dan alhamdulillah jurnal psikologi UGM sudah masuk ke dalam sini juga. indeks. Ya, Nanti tinggal monggo dicari ininya. baik Mas Marfi, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih Mas Marfi. Dari Ibu Yanti Sam Amir, izin bertanya Mas, jika ingin melihat kondisi mental mahasiswa di satu kampus, apakah bisa memakai short form? Ya, pertanyaan bagus sekali dari Ibu Yanti ya. Apakah kita bisa melihat kondisi mental mahasiswa menggunakan short form? Sebetulnya bisa, tapi balik lagi nih, kita tergantung klaimnya apa. Gitu. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu juga melihat namanya DSMTR. DSM, DSMTR. Kok DSMTR? DSMCC, sorry, DSMCC. Nah, DSMCC itu tuh terdiri dari 21 item yang mengukur 13 domain psikologis. Oke. Nah, dari situ kita bisa untuk mengukur bahwa kesehatan mental secara umum, tapi perlu digarisbawahi bahwa hasil pengukuran ini merupakan
yang mana ini perlu diperdalam. Nah, DSMCC sudah memberikan eh, apa namanya cabang-cabang untuk memperdalam kayak gitu. Jadi bisa untuk melakukan namanya screening awal. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan, Mas, kalau saya bilang depresi sebagai indikator kesehatan mental, orang tidak mengalami gejala depresi berarti dia sehat mental gitu. Nah itu akan perdebatan sekali ya, kayak gitu. Dan saya tidak punya ranah kompetensi ini untuk menjawab hal tersebut. Tetapi kalau kita ngomongin kesehatan mental, itu kita coba definisikan dulu. Kalau mau pakai DSM-CC tadi, kita mengatakan bahwa kondisi kesehatan mental yang kita maksud adalah ada keberadaan 13 domain psikologis yang didukung. Misal ternyata dari 13 domain itu ada mahasiswa kita yang terindikasi ya, terindikasi mengalami gangguan kecemasan dan depresi gitu. Bukan berarti kita mendiagnosis dia, oh dia depresi, dia cemas. Enggak, tapi kita harus perdalam dulu dengan screening CC level 2. Oh, ternyata dari screening CC level 2, ternyata yang paling, bukan paling ding, skor tingginya tuh ada di depresi, cemasnya itu, dia rendah. Berarti sebenarnya cemasnya dia tuh bukan cemas, tapi kekhawatiran. Jadi masih dalam tataran, oke, dia nggak cemas. Tapi depresinya perlu kita awasi nih, maka perlu lagi nih yang namanya clinical judgment dengan psikolog seperti itu. Nah, prosesnya selanjutnya gimana? Saya tidak bisa banyak berkomentar karena sudah ranahnya teman-teman profesi dan saya belum mempelajari hal itu. Seperti itu nggih, Ibu Yanti. Baik, terima kasih Mas Marcel jawabannya untuk Ibu Yanti. Oh ya, sudah. Terima kasih Mas. eh kita ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Mas Marfi dari Ibu Syarifah Muslimah. Bagaimana memastikan alat ukur digital well-being tetap memiliki validitas konstruk dan analisis psikometrik yang mumpuni, tetapi juga mampu merepresentasikan pengalaman digital pengguna dinamis. Juga seberapa penting validasi ulang dilakukan secara berkala agar instrumen tetap relevan sebagai alat ukur, mengingat perkembangan digital terus berubah pesat. Wah, ini pertanyaan yang bagus banget ya gitu. Ingat bahwa Bapak Ibu apa namanya pengukuran itu tuh bukan ngomongin variabelnya. Ini kata pengantarku dan teman Bapak Ibu juga harus ingat bahwa pengukuran tidak ngomongin variabelnya. Tapi pengukuran itu membahas konstruk dari variabel tersebut. Jadi kalau kita ngomongin pengukuran digital well-being pada saat ini yang sedang kita kembangkan tahun 2024, 2025, 2026, nah itu adalah konsep yang terbaru pada saat itu. Nah, ketika konsep ini tidak diteliti lagi, tapi ternyata perkembangan teknologi berkembang, tapi perubahan definisinya tidak ada, gitu. Ya kan? Sehingga apakah ini masih relevan apa enggak? Nah, itu perlu kita kita tanyakan ke dalam bukti validitas berdasar tes konten. Secara konten itemnya, oh ternyata ini masih bisa nggak ya relate sama tahun ini? Oh ternyata masih relate. Kalau kalau masih relate, kita masih bisa pakai. Kalau ternyata nggak relate, kita harus sesuaikan apa enggak gitu. Oh ternyata yang nggak relate itu adalah kita ngomongin ini grup chat. Nah sekarang kita udah nggak ada grup chat nih kayak gitu. Maka kita bisa melakukan modifikasi. Atau mungkin ternyata teorinya berubah drastis. Maka kita harus merefining dulu teori digital well-being, terus baru kita mengembangkan pengukuran digital well-being. Gitu. Tapi Bapak Ibu, kita tidak menafikan bahwa adanya digital well-being yang sudah dikembangkan saat ini, itu tuh bukan berarti digital well-being itu jelek. Enggak, cuman perkembangan ilmu pengetahuannya yang sudah berubah. Kayak gitu. Jadi berkalanya seperti apa, kita tergantung dengan konteks yang ada. Bisa aja nanti kalau misalnya cepat, setahun lagi perlu dikembangkan, perlu banget. Bisa lagi berapa tahun lagi dikembangkan, perlu banget. Gitu. Kayak contoh IST, IST itu kan paling awal tahun 1960 ya, terus disempurnakan di 1974, sampai endingnya di tahun 2000 itu baru versi final. Nah, IST sendiri udah nggak dikembangin nih tahun 2000, strukturnya masih pakai Spearman.
ada alat ukur intelijensi baru menggunakan CHC. Contohnya ACT psikologi UGM ini juga pakai CHC nih gitu. Nanti nanti kalau misalnya ada teori baru tentang intelijensi, maka AJT UGM ini juga nggak relevan lagi nantinya. Kita harus namanya revisi, bikin versi berapa. Itu nggih. Untuk Ibu Syarifah, apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Oh, ya, sudah ya Ibu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Mas Marfi dari Bapak Rudi Widianto. Untuk instrumen kompetensi seperti SJT dengan skor berjenjang 1 sampai 4 pada tiap opsi, sebaiknya kita menggunakan analisis yang mana? Jika tujuan utamanya adalah memvalidasi urutan jenjang opsi tersebut secara empiris atau real. Wah, pertanyaan bagus banget ini Mas Rudi Widianto. Uh, kalau jadi gini, analisis modern itu tuh bagusnya berkembangnya terus-menerus gitu. Yang saya sebut tadi PCM, GPCM, GRM itu analisis dasar untuk Polytopus modelnya. Tapi dia tidak melihat bagaimana respons atau masing-masing pilihan jawaban. Nah, muncullah ada model yang namanya nominal response model. Kita bisa melihat efektivitas dari masing-masing uh, opsi ya, gitu. Makanya yang sekarang banyak dilakukan tuh menggunakan yang namanya nominal response model. Tapi kalau kalau nggak salah ya, saya sempat bukan menggunakan, membaca ada yang namanya ideal point model, kayak gitu. Tapi secara praktek saya belum pernah melakukan ideal model. Tapi kalau NRM itu sudah mempraktekkan. Jadi nanti uh, nominal response model tuh bisa menghasilkan hasil bahwa skor SJT-mu tuh bukan 1, 2, 3, 4, 5, bisa aja 1, 1, 3, 4, 5, atau 1, 1, 2, 1 loh. Berarti kan opsi yang ketiga tuh berbeda kan? Nah, kita bisa rubah nih urutannya nih. Jadi yang opsi C ini eh, A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5 kita ubah. Yang awalnya 1, 2, 1. Nah, ini dipindah ke sini. Jadi nanti A, C, B, D, E gitu. Nah, itu gunanya nominal response model. Itu nggak ini Pak Rudi Widianto. Nah, nanti kalau membaca nominal response model, Bapak bisa baca punya book nominal response model, POCK. Seperti itu, semoga menjawab. Bagaimana Tapi kalau Pak misalnya Rudi? pakai GRM, sorry. Tetapi kalau pakai GRM atau PCM, GRM sama GPCM tuh bisa-bisa aja, tapi tidak se powerful si NRM. Cuman melihat bahwa, oh ada yang nggak bener nih urutannya, gitu doang. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Marfi jawabannya. Untuk Pak Rudi, apakah sudah cukup menjawab atau ada tanggapan mungkin? Boleh on mic juga Pak atau dituliskan di chat. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi Mas Marfi dari Nazira Fahmi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas. Dalam proses pengembangan maupun adaptasi suatu alat ukur, apakah alat ukur tersebut harus mampu merepresentasikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Jika memang harus, apakah ada ketentuan mengenai jumlah minimal responden dari setiap latar belakang budaya atau etnis yang perlu dilibatkan agar alat ukur tersebut dapat dikatakan representatif? Oke, pertanyaan bagus sekali kayak gitu. Nah, em, itu PR kita sebagai ilmuwan psikologi sebetulnya atau teman-teman praktisi psikologi juga sebuah alat tes itu tuh kan memang harus memang harus ya. Konsep sekarang kalau orang zaman dulu bilang alat tes ini valid kayak gitu. Sebetulnya kita nggak bisa bilang kayak gitu.
alat tes ini itu sudah memiliki bukti validitas yang seperti apa. Nah, eh, pertanyaan ini tuh sangat sangat menjadi isu yang harus kita perhatikan baik-baik. Cuma ada cumannya, apakah secara waktu dan secara dana kita sebagai pengembang bisa memenuhi untuk pengambilan data mulai dari Sabang sampai Merauke? Itu yang pertama. Yang Memang kedua, ya enggak ding, itu udah paling utama ding, ya kan? Nah, ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, maka dalam riset pengembangan sebuah instrumen, kita juga mau mengatakan keterbatasan. Apa keterbatasannya? Bahwa proses validasi atau pencarian bukti validitas ini itu terbatas kepada beberapa kelompok tertentu. Sebagai contoh, untuk melakukan kognitif interview, kita menggunakan individu yang berasal dari Jawa. Meskipun sukunya beragam, tapi domisilinya di Jawa. Bisa jadi nih, kalau sukunya nanti suku Ambon, kayak istri saya tapi nggak pernah di Jogja, dan nanti juga akan berbeda hasilnya. Bisa juga di Batak, suku Batak tapi tinggal di Jogja, ya juga berbeda juga hasilnya gitu. Jadi kita sebagai peneliti, ketika kita sudah melakukan penelitian, kita bisa mendiseminasikan hasil penelitian kita. Kemudian ketika ada orang yang mau memakai, dia bisa untuk melakukan pengujian kembali. Nah, pengujian kembali itu bukan melemahkan apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya menyempurnakan. Maksudnya menyempurnakan apa? Ini loh mas, kue kira, kok kue ki, mama. Ini loh mas, kamu tuh nggak bisa kan ngambil data di daerah timur gitu. Sini ngambilin data. Ternyata hasilnya kayak gini mas di daerah timur gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, nantinya kalau kita sudah bisa ada penelitian banyak terkait instrumen kita bisa melakukan analisis gabungan nih gitu. Kita analisis lah gitu kan. Nah, dari situ kita pengembangannya akan lebih advance lagi atau kita bisa melakukan revisi terkait instrumen kita. Tapi balik lagi, memang betul kita harus mencapai representatif gitu. Cuman itu akan sangat sulit dilakukan sehingga kita jangan malu-malu untuk menuliskan ke dalam keterbatasan gitu. Jadi memang kalau data demografis kita terbatas di situ, ya udah kita butuh bantuan peneliti lain yang akan menggunakan dan nantinya kita akan pakai datanya dengan co-authorship gitu. Tapi jangan juga teman-teman yang menggunakan skala habis itu tiba-tiba menyalahkan skala ini tidak baik gitu. Enggak, berarti kan skala ini ketika digunakan dalam konteks ini itu menghasilkan hasil yang kurang reliable. Ada beberapa catatan ketika melakukan qualitative interview, ternyata memang dengan bahasa tersebut itu tidak dipahami. Nah, itu menjadi juga temuan dalam penelitian tersebut. Salahnya peneliti yang pertama, ya sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Cuman ya salah, harusnya kan memang semuanya dikasih. Karena memang keterbatasan waktu dan dana, nggak bisa. Makanya sudah acknowledge bahwa ini keterbatasan. Nah, yang lain itu mengatakan bahwa emang benar keterbatasanmu, jadi hasilnya kayak gini. Nah, mungkin di dalam penelitian terbarunya bisa memberikan saran. Nah, nanti ada penelitian baru nih mengadres saran itu. Itu nggak? Jadi budaya kita adalah pengembangan dan namanya melakukan investigasi atau pengecekan. Seperti itu, Mas atau Mbak Nazira Fahmi. Terjawab? Mungkin terjawab ya. Karena jujur saya juga pusing sendiri kalau ya, misalnya harus representatif. Bahkan AJT yang kita jawab yang ya. kami kembangkan ya itu tuh dari Sabang sampai Merauke ya itu memang sampling juga dan itu butuh berapa miliar ya saya lupa dan butuh 5 tahun juga. Sekarang coba hibah hibah berapa yang sampai 5 miliar. Yuk Mbak Lucy, Mas Sem. Atau mungkin yang sampai triliunan sampai 1 kilo emas. Yang nanti kita bikin 74 hibah. Oke, monggo. Ini alhamdulillah sudah terjawab ya, Mas Mbak dan Zina. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan mungkin atau tanggapan atau mau sharing gitu mungkin dengan Mas Marfi dan
kita semua di sini mengenai penelitiannya? Udah cukup nih. Mas Marfi sendiri sekarang sedang ada riset apa Mas? Pengembangan yang terbaru yang tadi ya, yang pengembangan pertemanan itu ya. Oh, itu alhamdulillah sudah selesai ya. Oh, udah Ini selesai. mohon doanya juga lagi bersama dengan FNIPA UGM meneliti terkait dilatasi uh, uh, proksi, dilatasi pupil dengan burnout mahasiswa. Wah, menarik sekali itu Mas, sangat relevan Ya, ya semoga dengan lancar proyeknya. ya, academic burnout itu kan salah satu isu gitu ya yang ada di mahasiswa. Kemudian tadi saya sempat baca di CV-nya itu ada bekerja dengan kementerian juga ya Mas itu, Mas Marfi. Iya, associate. Associate. Bukan bekerja ya, tapi Oh, dipanggil untuk jadi konsultan, oh, untuk itu analisis data, untuk pengembangan beberapa instrumen juga. boleh di-spill nggak Mas, yang lagi dikembangkan apa nih gitu dengan Oh, ya, negara kasihan dong. Eurasia? Nanti aku dikira ini pembisik. Oh ya ya baik. Menarik sekali ya Mas ternyata. Oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Hamimah. Apakah memungkinkan jika komunitas di daerah bisa berkolaborasi ya? Berkenan sedang mengembangkan alat ukur Assalamualaikum, apa begitu? mohon izin, Ya, tapi saya belum bisa ya off cam, nggak apa, on tidak cam, nggak apa-apa Bu apa-apa. Hamimah, monggo boleh Iya, share. terima kasih banyak Cindy, Pak Marfi dan Bu Luciana. Saya alhamdulillah saat ini sedang mengembangkan salah satu platform kolaborasi riset dengan beberapa teman-teman alumni psikologi Universitas Erlangga yang konsentrasinya ada pada parenting, literasi, dan kesiapan sekolah. Nah, alhamdulillah saat ini kami sudah berhasil menyelesaikan pilot project kami, salah satunya, bukan, yang mengangkat topik literasi. Nah, tapi memang targetnya orang tua. Nah, ini kami sedang ingin melakukan pengembangan alat ukur sih. Karena alat ukur tentang self-efficacy dan parental belief gitu. Sebenarnya sederhana gitu ya. Cuman bisa nggak ya, ini arahnya kemana kalau seandainya kita mau berkolaborasi khususnya untuk pengembangan alat ukur ini? Karena kami tingkatnya komunitas yang baru lahir, masih unyu banget dan tidak punya backingan instansi sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin ada arahan bagi kami untuk bisa apa ya, punya jalur lah atau membuka jalur lah minimal seperti itu. Bagaimana apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Mbak Hamimah. Ini pertama-tama saya mengapresiasi ya komunikasi Mbak Hamimah dan teman-teman dalam komunitas tersebut sudah berinisiatif mengembangkan instrumen bagus sekali dan mungkin memang menjawab keresahan bersama ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kolaborasi itu umumnya dilakukan per individual. Tapi memang mungkin jeleknya yang uh, saya ketahui ya, karena tuh kolaborasi itu tuh bisa dari individual atau instansi. Nah, kalau dari instansi berarti harus menyurati. Seperti saya juga kemarin dengan PLN juga ternyata, bukan ternyata ya, PLN menyurati untuk membuat pengukuran kognitif tapi psikofisik gitu. Pengukuran bukan working memory ya, working memory benar. Working memory itu menggunakan psikofisik kayak gitu. Akhirnya kita berkolaborasi, alhamdulillah dapat satu pengukuran, terus kemudian alhamdulillah publis kedua. Tapi itu jalur kolaborasi. Ada tapi ya, semua pendanaan risetnya didanai sama PLN kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kolaborasi yang lain sebetulnya bisa juga dengan coba kita kolaborasi dengan Fakultas Psikologi, nanti komunitas bisa menyurati, nanti Fakultas Psikologi bisa membantu apa gitu. Bisa membantu bagian mananya. Atau kalau misalnya kayak contoh-contoh para peneliti di internasional itu tuh kita ya ketemuan via chat atau via email bahwa kita punya project ini, kamu bisa nggak running project ini untuk ngambil data di Indonesia, nanti kamu ikut nulis. Atau sama juga kalau misalnya Mbak Hani mah, Mas ini aku udah ini, bisa nggak jadi misalnya expert untuk ininya dan juga data analisnya gitu. Nanti Mas Marfi ngambil data juga di sini, nanti kita tulis bareng-bareng kayak gitu. Ini nggak ada konflik of interest kok Mas gitu.
nggak ada untuk kepentingan komersil misal. Nah itu bisa juga untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya udah untuk komersil, kolaborasi itu udah beda hal lagi. Seperti itu nggih Mbak Mima. Jadi ada dua cara, bisa lewat surat formal atau ya perkenalan informal. Mohon izin ya, karena kalau kami di UNER itu tidak ada concern ke khusus literasi dan dan perkembangan begitu. Boleh tahu Kak, kalau di UGM sendiri tuh apakah ada concern di sana ya Pak gitu? Mohon izin, mau nanya gitu. Karena saya sempat nyari juga tapi kayaknya belum mendapatkan informasi itu gitu. Mungkin itu akan jadi pembuka bagi kami untuk mencoba untuk melakukan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Oh, baik, Mbak Anima. Mungkin ini ya, mungkin Mbak Lucy juga bisa membantu atau mungkin izin Bu Ditya. Di psikologi sendiri, Fakultas Psikologi kami ada namanya Center for Lifespan Development. Itu membahas bagaimana perkembangan perkembangan manusia ya, mulai dari anak-anak hingga gerontologi seperti itu. Nah, mungkin bisa dibahas dengan center tersebut. Itu kalau untuk perkembangan. Kalau indigenous nanti ada timnya Mbak Lucy dan Mas Sam ya, Center for Indigenous and Cultural Psychology. Nah, kalau untuk pengembangan alat ukur ada di tim ini, tim saya yang membuat web webinar ini seperti itu. Jadi kalau menurut saya ada, tapi nanti apakah sesuai dengan topik risetnya Mbak Anima? Nah, itu mungkin Mbak Anima bisa dalami juga di dalam website kami ya. Coba cari aja CLSD, Center for Lifespan Development. Center for Lifespan ya, CLSD. Oke, siap-siap. Terima kasih atas jawabannya. Sami-sami Mbak. Terima kasih Mbak Hamimah untuk antusiasme dan pertanyaannya ya, itu sharing yang bagus banget gitu. Ternyata banyak juga ya yang tertarik untuk mengembangkan alat ukur secara lebih lanjut begitu. Mas Mafi ini sebenarnya ada pertanyaan lagi gitu dari Kak Nazira Fahmi gitu. Dia bertanya kalau mau, ini mungkin pertanyaan terakhir kita ya pada sesi ini. Kalau mau lanjut studi di bidang psikometri tapi di luar Indonesia itu yang bagus di mana gitu? Atau di UGM saja sebenarnya ya Kak Nazira. Bisa ya Mas Marfi? Jadi ya di UGM ada tokoh yang besar namanya Pak Wahyu Widiarso dan juga Muhammad Dwi Rifki Karisma Putra. Itu paper-papernya sudah banyak banget. Dan bahkan Pak WJ juga bikin ini ya, apa namanya konsep yang bagus ya, CIA ya, Construct Irrelevant Information gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin yang bagus di mana sih psikometrika di luar negeri sana, kita nggak bisa mengatakan bagus di mana, tapi tergantung topiknya. Kalau teman-teman pengen, aku pengen topiknya terkait cognitive diagnostic modeling. Apa itu? Itu topik disertasi saya, di mana kita tuh pengen melihat gejala-gejala yang dia tuh saling bertumpang tindih, tapi pengukurannya berbeda. Bisa nggak digunakan dalam pengukuran yang sama? Apakah pola responnya itu akan berpengaruh? Nah, itu bisa di universitasnya di Taipei, Hong Kong, di HKU, Hong Kong University. Tapi kalau misalnya aku pengen rush, teman-teman silakan langsung ke Melbourne, Sydney, itu di Australia itu rush sangat berkembang pesat. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas, aku mau psikometrinya terkait simulasi data, teman-teman bisa ke Amerika nih, Iowa, itu juga bagus. Atau malah lebih ke simulasi statistik, simulasi SEM misal. Itu pengembangan model SEM terbaru, teman-teman bisa ke ini, Pennsylvania State, ya, Pennsylvania State University, PSU, bener PSU. Dan seterusnya, jadi teman-teman tergantung topiknya masing-masing dan tergantung profesornya. Kayak gitu. Itu nggak, jadi nggak bisa komentar banyak kalau misalnya mana universitas yang bagus. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk jawabannya juga, Mas Marfi. Demikian adalah saya akhir dari sesi diskusi kita untuk sesi 2 pada hari ini. Luar biasa banget nih Mas Marfi selama 1 jam ya, banyak pertanyaan dan tanggapan gitu dari peserta. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Marfianto sudah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif dan insightful tentunya di sesi kedua ini. Saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab dan juga memberikan insight gitu ya untuk kedepannya tuh
melakukan penelitian psikometri apa gitu ya yang menarik untuk masing-masing peserta begitu. Sebelum saya tutup sesi pada hari ini, izinkan saya sedikit membaca rangkuman gitu ya, overview apa saja yang sudah kita pelajari pada sesi kedua ini ya, mengenai evaluasi properti psikometris dan pengembangan skala pendek dari skala kualitas pertemanan online. Eh, kita telah memahami bahwa pengembangan alat ukur harus didasarkan pada bukti validitas yang komprehensif sesuai Standards for Educational and Psychological Testing dari APA, AERA, dan NCME, sehingga hasil pengukuran dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel. Kita juga mempelajari pentingnya bukti validitas berbasis konten dan struktur internal sebagai landasan dalam memastikan kesesuaian konstruk yang diukur. Selanjutnya kita juga belajar mengenai evaluasi psikometrik. Ya, ada metode analisis deskriptif, confirmatory factor analysis, item response theory graded response model, differential item functioning. Kemudian juga terakhir kita belajar bagaimana pemilihan bukti dilakukan secara sistematis gitu dengan mempertimbangkan daya bit item, differential item functioning atau DIF, cakupan trait, serta representasi konten. Seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah antusias mengikuti webinar seri 1 ini ya. Dari pukul 9 sampai sekarang hampir pukul 12. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kemudian saya juga mau mengingatkan kepada peserta jangan lupa mengisi daftar hadir karena akan digunakan sebagai dasar buatan sertifikat. Jadi yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir. Jangan lupa diisi. Begitu. Demikian sesi webinar pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih untuk antusias Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sampai berjumpa lagi di seri-seri webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin pamit. Terima kasih semuanya.